Halo sobat-sobat isi, hari ini sebenarnya kita udah planning akan explore salah satu curug yang ada masih di area Bogor, tapi karena ada beberapa kendala dari tim dan ya saya juga baru selesai berkegiatan di pagi hari tadi, jadi akhirnya kita akan memutuskan kita akan mengunjungi salah satu wisata di daerah Sukabumi, wisata alam tentunya ya. Nah, biar lebih tahu nanti kita akan kemana, tonton cukup ikutin aja ya. Jadi hari ini sekalian saya akan packing terlebih dahulu teman-teman. Oke, jadi kita udah setengah perjalanan. Jadi hari ini kita ngambil barang dulu, kita prepare. Jadi ambil beberapa barang. Setelah ambil beberapa barang, tinggal ke rumah Bang Nui, langsung kita gas. Nah, jadi ini kita lagi ada di Parabotulin teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau nyawa-nyawa tenda atau alat yang lainnya bisa di Parabotulin. Betul, baik. Ya, cek aja. Ya. Sekarang kita lanjut perjalanan. Tadi nunggu dulu. Nah, kita member baru. Kita ospek member baru. Oke, sampai bertemu di tempat, guys. Dalam perjalanan kali ini membawa kami ke jalur yang sedikit berbeda. Memilih untuk memutar arah lebih jauh dari biasanya. Jalan yang kami tempuh tidak selalu ramah. Medan yang menantang dan sesekali tidak mengenakan membuat rasa berat. Balik setiap tikungan dan rintangan menembus kesulitan. Namun di tengah kepayahan itu, alam menunjukkan wajah cantiknya, memberi kami sekilas pemandangan yang begitu memukau. Mengingatkan kami bahwa keindahan seringkali tersembunyi di balik kesulitan yang kita hadapi. Seperti halnya kehidupan, seringkali kita harus melewati liku-liku tak terduga untuk menemukan keindahan yang kita temui di sepanjang perjalanan. Ya tadi. Oke teman-teman, jadi kita nyari jalan ya, nyari jalan. Ini udah hampir harusnya sekitar perjalanan 50 menit, tapi karena ada, jadi kalau teman-teman mau kesini itu
arah ngikutin Google Map. Jadi arah jalan Google Map itu arah yang dibuat pada tahun 2001 teman-teman. Jadi kalau mau patokannya pangkalan ojek depan, pokoknya pangkalan ojek belok kanan. Kalau kalian ngelihat masjid atau tanya-tanya warga sekitar, itu ada masjid kuning, berarti mundur ke belakang ya kalau nggak salah. Nah, kalau dari sini katanya tinggal lurus ke depan. Jadi jalannya tadi itu memang belum ada pang teman-teman, jadi jangan ke atas. Jadi kalau dari pas tanjakan udah lihat ada warung, belok ke situ teman-teman, karena tadi banyak juga beberapa itu langsung lurus ke atas. Ternyata kalau kita terus ke atas itu salah jalannya, nggak tahu kemana. Makanya kayaknya tadi muter balik gimana. Gimana perjalanan? Lumayan jauh, treknya susah. Terus lama juga. Ya begitu. Saat kami sibuk mendirikan tenda, tiba-tiba beberapa bapak-bapak yang sedang berkemah di sekitar tempat itu menghampiri kami. Dengan senyum ramah, mereka menawarkan diri untuk membantu. Tak ada yang lebih menyenangkan daripada ditemani oleh tangan-tangan yang terampil dan hati yang tulus di tengah alam terbuka. Sambil memasang tenda, kami asik mengobrol dan bertukar cerita serta kisah-kisah mereka. Mengalir seperti aliran sungai yang tenang, membawa kami lebih dekat, yang hanya bisa didapat dari hidup yang penuh warna. Ada kehangatan dan kebersamaan yang terasa di setiap kata yang terucap. Setelah tenda berdiri dengan kokoh, kami memutuskan untuk berjalan-jalan menikmati keindahan malam di area camping Puncak Peyem. Ya, kali ini kami sedang berada di Puncak Peyem, tempat di mana keindahan alam dan keramahan manusia bertemu. Keindahan bukan hanya pada alam, tapi juga pada jiwa-jiwa yang saling berbagi. Jadi benar-benar Puncak Peyem teman-teman, alhamdulillah. Pokoknya keren lah, karena kalau mau dipoto gak bisa, entah kenapa jadi pecah teman-teman, jadi rusak, kayak banyak noise-nya. Kalau teman-teman langsung ke sini mungkin bisa lihat sebenarnya di depan saya ini kayak city light-nya gitu. Keren pokoknya, mantap. Kayaknya salah ngambil waktu. Jadi kalau mau kayaknya untuk bagus foto-foto sih mungkin kamera yang bagus yang support, terus kemudian lebih kayaknya kalau untuk kamera-kamera HP kayak gini kayaknya bagusnya di sore hari nih. Sore hari kayak jam 5 atau jam 5 jam 4 lah. Samsung HP-nya 24 nah itu. Ini HP tidak bisa 34 juta jauh-jauh. Harus 12 juta. Tapi tidak apa, setidaknya kita bisa menikmati, masih diberikan jiwa yang sehat, tenang, dan pikiran. Mata saya bisa segera itu. Harus masih banyak-banyak bersyukur teman-teman. Sekarang kita sudah sampai di Puncak Peyem. Betul. Nah,
Alhamdulillah, dan tenda sudah berdiri. Sekarang kita lagi ngemil-ngemil. Jadi sedikit cerita tadi, perjalanan mulai dari rumah Cibadak itu jam 2. Terus kita transit beberapa kali. Tadinya memang bertiga, betul? Nuh. Tiba-tiba mendadak seorang Adnan ingin ikut. Ingin ikut ya. Dan tadi harusnya estimasi nyampe jam berapa? Jam 6. Seharusnya jam 6 kurang lebih karena karena juga ini untuk kali pertama kita main ke Puncak PM ini mengikuti arah Google Map ya. Dan memang lebih jauh ya lah. Lebih jauh berapa jam tadi cek si Bapak teh? 1,5 jam. Ada dekat tadi dibantu bapak-bapak yang sama sedang berkemah juga. Dan memang kalau ingin lebih dekat itu arahnya tuh jalan ke mana? Kita ngambilnya lewat ke Juglet Baros gitu. Sedangkan tadi kita perjalanan lewat Geger Bitung. Jadi memang cukup lumayan memutar jauh teman-teman. Tapi di sela-sela perjalanan alhamdulillah kita menemukan jalan rusak ya. Pemandangan yang bagus ya, harus dihargai. Dan sekarang sambil menghangatkan badan ya, kita kondisinya terus pada saat di jalan itu beberapa kali salah jalan tuh. Tanggapannya kita pengen tahu gimana. Oke guys, untuk di perjalanan kali ini agak sesat ya, agak lama, dan jalannya juga agak bejat. Bukan rusak lagi tapi bejat. Kayaknya ban saya bisa rusak. Asli shockbreaker kata mah. Terus hancur dah. Kalau untuk ke tempatnya rekomendasi, cuman untuk arah jalannya itu tidak rekomendasi teman-teman, karena memang kita diarahkan pertama itu kita melewati jembatan ya. Jembatan yang memang jembatan gredeg karena sedikit ada kayak masuk desa KKN nih, set langsung disambut. Mulai itu. Nah, dengan situasi yang agak sedikit mencekam gitu. Nah, sebetulnya kita nggak lanjut. Saya dan Ruli memastikan nih teman-teman, apakah benar ini jalannya, karena memang kita memasuki kayak jembatan, terus ininya tuh jalan jembatan itu bukan aspal apa tapi kayu yang bertumpuk seperti itu. Kayak gitu. Nah, kita tanya nih tanggapan Adnan selama di jalan mengikuti perjalanan ini gimana nih? Tanggapan saya mungkin sama seperti Babang Iki. Jalannya jelek sekali. Tapi untung motor saya NMAX 1.5. Shock breakernya nyawa sekali. Seru perjalanan seru. Dan setelah sampai sini terbayar. Oke, sekarang kita nih tanya nih Bang Uwi yang tadi saya bonceng dan juga sebagai navigator sesat teman-teman. Kita tanya nih gimana Bang Uwi? Jadi gini guys, saran saya jangan mengikuti arah Google Map karena sesatnya itu membingungkan lah maksudnya. Mending kalian ajak yang sudah pernah kesini dan jangan pernah ngikutin arah Google Map karena pasti sesat. Kalau udah sampai sini sih bagus pemandangannya. Semoga nanti pagi. Selama di jalan ini memang banyak ceritanya teman-teman. Kita jalan bagus, kemudian jalannya kurang bagus, kemudian mencekam. Apalagi pada saat tadi di tengah-tengah kita ada di satu desa, terus jalannya agak naik berbelok gitu, kemudian samping kiri kanan tuh bambu semua. Nah itu agak mencekam situ teman-teman. Nah kemudian kita dapat kebagian pemandangan indah juga, walaupun memang disasarkan tapi kayaknya kita dilihatkan sesuatu yang indah gitu. Dan di sini saya belajar teman-teman satu hal, jadi memang kalau misalnya kita tidak tahu ya wajib bertanya, itu penting ya. Kalau tidak bertanya kayaknya kita sudah sampai Mekah teman-teman, bahkan sempet-sempetnya beberapa detik lagi nyampe ya, beberapa menit lagi lah kita sampai, ternyata kita masih salah jalan juga gitu. Kita lurus terus ya, terlalu bersemangat teman-temannya, terlalu excited, dan ternyata feeling udah kuat kayaknya wah kok jalannya udah mulai beda. Dan benar ketika kita bertanya kepada warga sekitar,
Lalu diarahkan, ternyata memang tujuan kita itu tadi terlewat beberapa menit, tidak terlalu jauh juga. Dan alhamdulillah sih sudah sampai sekarang ya. Sudah selamat, teman-teman sudah senang, sudah bisa ngemil ya, sudah mulai bisa berbincang-bincang. Tuh, jadi kalau teman-teman mau ke sini mungkin benar ya kata Uwi, ajak orang yang pernah ke sini agar tidak tersasar. Tapi kan namanya juga ekspedisi dan eksplorasi, seperti itu teman-teman perjalanannya. Ini malam minggu, jadi ramai sebetulnya teman-teman di atas, nyampe atas sana itu penuh. Sayang sekali kameranya tidak bagus teman-teman. Kalau kamera bagus mungkin pemandangan dari ujung sana nyampe sini tuh benar-benar mantap. Harus masih bisa tetap bersyukur, masih diberi nikmat sehat ya, masih diberi juga fisik yang kuat, bisa menikmati. Lemparan candaan dan tawa yang bertebaran di dalam tenda membuat malam terasa hangat. Tak terasa, waktu semakin larut, hingga akhirnya kami tertidur dengan rasa lelah, membawa kami ke alam mimpi. Kami terbangun oleh hembusan angin yang begitu kencang. Rasa dingin mulai menjalar, merayap masuk ke dalam tenda. 3:30 dan kondisi dingin teman-teman, angin cukup kencang. Alhamdulillah juga nggak hujan gitu. Mereka udah pada bangun. Kita nggak bisa keluar karena di luar lagi lumayan angin cukup besar teman-teman. Ini kencang banget anginnya. Tuh nyampe tenda. Angin kencang dan teman-teman sudah mulai kelaparan. Lapar guys. Oke, sekarang kita lagi masak. Ini sekitar jam 5 pagi dan teman-teman, puncak Peuyeum punya pemandangan yang begitu bagus, bisa dilihat. Selamat datang kawan-kawan di sini. Selamat datang di puncak Peuyeum. Pada bagian mengusahakan, kita harus pandai bertahan. Kehidupan juga bukan perkara menjadi pemenang atau pasrah dengan memvalidasi kekalahan, melainkan menghargai semua realita yang ada. Sebab Tuhan tidak akan menukar apapun yang menjadi milikmu, dan Tuhan tidak akan menggantikan apapun yang ditakdirkan untukmu.
Baiki, gimana pemandangannya? Jadi koki kita di sana lagi masak gitu Bang Ui, dia pengen foto-foto. Gimana Banan? Tidak sia-sia teman-teman, perjalanan yang cukup jauh tadi menguras tenaga, sudah bercerita sama teman-teman lagi, dan paginya disambut dengan pemandangan seperti ini. Wow. Memang benar, tidak ada yang mudah ketika memulai hal baru. Dan memang benar bahwa tidak ada kata tiba-tiba untuk sebuah keberhasilan. Semua perlu perjalanan panjang. Semua perlu proses yang bisa jadi bukan sesuatu yang menyenangkan. Oke teman-teman, kita udah foto-foto, udah makan. Sekarang kita lagi istirahat sambil menikmati pemandangan di Puncak Puyuh. Gimana Baiki pemandangannya tuh Puncak Puyuh? Bagus. Mantap. Bang Wi, gimana pemandangannya tuh Puncak Puyuh? Nan, Apa? bener. Bagus sekali ya. Terus. Ah, pokoknya. Nah, mungkin setelah ini kita akan packing, jadi kita tidak akan lama-lama di sini. Paling sekitar jam 8 atau jam 9 kita udah selesai, udah turun dan pulang ke rumah. Oke, jadi acara hari ini sudah selesai. Kita tinggal pulang ke rumah. Kita sudah menikmati suasana Puncak Puyuh.